Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Alif Alamsyah Tirmizi Kasim, Abdul Halid Suma, Febrianti Paputungan, dan Yuyun Andriani Suma akan membahas mengenai era informasi yang meliputi definisi era informasi, ciri-ciri era informasi, dampak era informasi, serta privasi dan kebebasan informasi. Jadi, yang pertama, apa itu era informasi? Era informasi sendiri merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Informasi sudah semakin mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi bentuknya dan semakin banyak pula kegunaannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan ciri-ciri era informasi. Ciri-ciri era informasi ditandai dengan menipisnya batas geografis suatu negara karena 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investasi bergerak secara bebas dan mencari peluang yang paling menguntungkan. Yang kedua, terjadinya globalisasi industri, di mana terlihat berbagai perusahaan semakin terintegrasi dengan kegiatan ekonomi domestik melalui penanaman modal dan transfer teknologi. Yang ketiga, terjadinya globalisasi informasi yang berkaitan erat dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi, dapat dilihat dengan adanya sistem kerja jarak jauh, di mana seperti seorang manajer yang berada di negara asal yang mampu mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan perusahaannya di berbagai negara. Yang keempat, terjadinya globalisasi konsumen. Hal ini ditandai dengan semakin banyak barang konsumsi asing yang memasuki pasar domestik, seperti KFC, McD, Pizza Hut, yang sudah terasa tidak asing lagi dan produknya disesuaikan dengan lidah domestik. Berikut adalah dampak dari era informasi. Dampak era informasi. Dampak positifnya, pertama pada akses informasi. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Kedua, pada pendidikan, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, pada sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dampak negatifnya, pertama, pada ketentuan hak cipta. Ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Kedua, pada media sosial, maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. Ketiga, pada keamanan data. Data pribadi bisa diperdagangkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu, misalnya untuk marketing iklan. Privasi dan kebebasan informasi. Yang pertama, privasi. Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan dan ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau justru ingin menghindar atau berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain. Faktor yang mempengaruhi privasi. Yang pertama, faktor personal. Adanya perbedaan jenis kelamin dalam privasi. Dalam suatu penelitian, pria lebih memilih ruangan yang terdapat 3 orang, sedangkan wanita tidak mempermasalahkan dalam ruangan itu. Yang kedua, faktor situasional. Kepuasan akan kebutuhan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk mandiri. Yang ketiga, faktor budaya. Pada penelitian, tiap-tiap budaya tidak ditemukan perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Yang berikut, kebebasan informasi. Kebebasan informasi merupakan
hak asasi manusia yang telah diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencangkup bukan hanya dalam teks dan gambar saja, tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Ciri-ciri kebebasan informasi: yang pertama, keterbukaan maksimum. Yang kedua, kewajiban untuk mengumumkan informasi. Yang ketiga, memajukan pemerintahan yang terbuka. Yang keempat, proses-proses untuk mempermudah perolehan informasi. Yang kelima, biaya dalam memperoleh informasi. Yang keenam, perlindungan bagi sang pengungkap. Demikianlah pembahasan kami mengenai era informasi. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.